Diperlihatkan seorang pria bernama Otway. Terlihat ia sedang berjalan pulang setelah menyelesaikan tugasnya. Ia bekerja di perusahaan pengoboran minyak di suatu daerah di Kutub Utara sebagai pemburu bayaran. Dan ia pun sudah sangat membenci pekerjaan ini dan ingin cepat pulang karena teringat dengan istrinya yang sudah menunggu di rumah. Otway bekerja sebagai penjaga para pekerja dari serangan hewan buas. Sepertinya ia menembak seekor serigala yang akan menyergap para pekerja. Namun dalam hatinya ia merasa berdosa dengan pekerjaan yang ia lakukan. Hingga pernah ia lakukan untuk mencoba mengakhiri hidup. Namun masih bisa menahan diri. Dan pada akhirnya setelah beberapa tahun berlalu dirinya mendapat giliran untuk pulang bersama pekerja lainnya. Ia pun menaiki sebuah pesawat yang akan lepas landas namun dengan keadaan badai salju. Singkat cerita, ketika pesawat itu melintas di padang es yang luas, pesawat itu oleng dan terjatuh. Tentu saja Otway selamat dan tersadar dari pingsannya di tengah gurun salju. Ia pun berjalan mencari di mana bangkai pesawatnya jatuh. Saat ketemu terlihat mayat-mayat yang terpental dan barang-barang yang berserakan. Otway pun berusaha mencari tahu apakah masih ada yang selamat dan ada beberapa orang awak yang masih selamat dan ia pun menolongnya. Dan hingga ada satu korban yang sedang sekarat karena pendarahan di perutnya dan ia tak bisa berbuat apa-apa selain menenangkannya untuk mati. Otway mengatakan tidurlah, tidak apa-apa, dan akhirnya ia pun tewas. Otway yang sudah berpengalaman di alam liar pun menyuruh seluruh awak yang selamat untuk bisa survive dan mencari barang-barang yang sekiranya bisa digunakan. Dan mereka akan bertahan di pesawat ini untuk menunggu bantuan datang. Hingga di malam hari ketika Otway sedang mengecek keadaan sekitar, ia pun menemukan ada seorang korban yang sedang sekarat dan terlihat lagi dimangsa oleh seekor serigala. Untung saja teman-temannya datang dan serigala itu pun kabur. Namun Otway memiliki perasaan buruk tentang semua ini. Ia tahu serigala selalu berkelompok dan ia tahu serigala tadi akan melapor pada kelompoknya. Ia pun segera untuk membuat pertahanan di sekitaran pesawat. Karena kini kemungkinan saja mereka sedang diawasi oleh gerombolan serigala tersebut. Dan benar saja ketika mereka sedang berbicara di depan api unggun, muncullah mata-mata yang bersinar mengerikan sedang memperhatikan mereka. Untung saja para serigala itu pergi. Sepertinya mereka hanya mengintai dulu saja. Namun tentu itu bukan pertanda baik. Suatu saat serigala itu akan datang menyerang kamp mereka. Hingga di tengah malam ketika semua tertidur, ada satu orang yang mau pipis. Ia pun disergap serigala dan tewas seketika. Dan di pagi hari semua orang pun kaget dengan jejak darah dan menemukan satu temannya mati dimakan serigala. Situasi tersebut hanya masalah waktulah hingga mereka dimangsa satu persatu. Namun Otway memutuskan untuk pergi saja dari tempat ini karena melihat keadaan ini sepertinya bantuan mustahil untuk datang. Setelah beberapa hari mereka berdiam di sana, awalnya terjadi perdebatan antara dirinya dengan salah satu temannya yang keras kepala. Namun pada akhirnya mereka pun menurut dan pergi dari tempat itu. Langkah pun diiringi dengan badai yang besar dengan dingin yang menusuk tulang. Mereka terus berusaha untuk melangkah berbaris. Hingga pada suatu ketika salah satu temannya yang paling belakang pun tertinggal beberapa meter. Dan seketika orang itu pun disergap oleh gerombolan serigala. Ternyata langkah mereka terus diikuti oleh para serigala itu. Dan tentu temannya sudah tidak bisa tertolong lagi. Mereka pun terus berusaha melangkah dan pergi. Hingga tak terasa malam pun tiba. Dan mereka masih berada di tengah hamparan salju. Dan tiba-tiba terdengar lolongan serigala dan seketika mereka pun dikejar oleh gerombolan serigala tersebut. Otway dan kawan-kawan pun berlari ke arah hutan
dan segera menyalakan api unggun untuk mengusir para serigala itu untuk mendekat. Untung saja para serigala itu tidak mendekat ke arah mereka karena adanya api. Sejenak mereka bisa bernafas lega. Meski Otway tahu kita masih bisa diintai. Otway pun menyuruh teman-temannya untuk membuat senjata pertahanan seperti tombak dan lain-lain. Hingga suatu ketika terjadi perdebatan antara Otway dan satu temannya yang keras kepala karena selalu tidak mau mendengarkan arahan dari Otway. Mereka pun ribut di tempat sehingga kegaduhan yang mereka buat membuat salah satu serigala hitam yang sangat besar mendekati mereka dan mereka pun terdiam. Serigala itu hanya memperhatikan mereka saja seperti seolah mengancam. Dan Otway tahu itu adalah pemimpin dari segerombolan serigala tersebut. Serigala itu pun pergi dan mereka terdiam melihat serigala yang besar itu. Hingga ketika mereka sedang berdiskusi, terjadi sergapan serigala kepada satu teman mereka. Untung saja serigala itu pun berhasil dilumpuhkan dan menjadi makan malam mereka. Namun satu temannya yang songong tadi seperti ingin melampiaskan kekesalannya dengan cara memenggal kepala serigala tadi dan melempar kepada gerombolan serigala yang mengintai mereka, seolah ingin memperlihatkan bahwa mereka patut ditakuti. Namun Otway tahu itu adalah ide yang buruk. Ia tahu mereka akan terus diikuti oleh para serigala itu. Singkat waktu mereka pun melanjutkan perjalanan di malam hari. Dan tiba-tiba langkah pun terhenti oleh hembusan badai yang membuat mereka harus berlindung. Dan satu temannya tidak bisa bertahan dan tewas karena penyakit hipotermia. Mereka pun merelakannya hingga di pagi hari Otway pun terbangun. Cuaca sudah mulai terang. Mereka pun melanjutkan perjalanan namun terhenti oleh jurang yang tinggi. Mengambil jalan memutar pun akan memakan waktu berminggu-minggu. Hanya ini jalan yang mereka harus lewati. Jurang setinggi 30 kaki yang menganga menjadi kendala besar hingga Otway memiliki sebuah ide dengan mengaitkan tali ke seberang pohon. Namun harus ada satu orang yang melompat untuk mengaitkan talinya. Dan ada satu orang sukarelawan yang berani melakukan itu. Ia bilang lebih baik mati mencoba daripada mati menunggu dimakan oleh serigala. Dan ia pun melakukannya. Untung saja berhasil. Sungguh sebuah keajaiban dan mereka pun bisa menyeberang satu persatu. Hingga orang terakhir menyeberang namun dengan tangannya yang luka akibat gigitan serigala kemarin membuatnya kesulitan. Dia pun terjatuh dan tewas. Lalu mayatnya tadi langsung disergap oleh serigala. Entah mengapa serigala-serigala itu pun juga bisa sampai ke sini. Dan hanya tersisa 3 orang saja dari grup mereka. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Hingga setelah beberapa jam mereka berjalan menyusuri hutan dan sungai, salah satu teman mereka sudah tidak kuat lagi berjalan dan memutuskan untuk diam di pinggiran sungai. Otway yang berusaha menguatkannya, namun semangat hidup dari orang itu sudah tidak ada. Ia pun mengatakan jika ia selamat, ia bersyukur, dan jika ia mati, itu pun tak apa, karena kakinya sudah benar-benar tidak kuat lagi berjalan. Ditambah diburu oleh para serigala yang membuat mereka tidak bisa lama-lama diam di tempat. Dan alhasil orang itu memilih diam dan Otway tidak bisa berbuat apa-apa dan meninggalkannya. Tersisa 2 orang lagi hingga ketika mereka sedang berjalan di pinggir sungai. Tiba-tiba mereka dikejar-kejar serigala yang mengetahui hanya 2 orang saja. Hingga mereka berani menyerang dan Henry pun harus terjatuh ke dalam air. Otway pun segera menolongnya dengan menyelam ke dalam sungai yang membeku. Namun Hendrik harus tersangkut di sela-sela batu yang membuat dirinya stuck dan tenggelam di dalam air yang dingin. Otway yang berusaha menariknya pun tidak kuat karena jepitan batu itu. Otway berharap kepada Tuhan jangan lakukan ini.
Namun terlambat, Hendrik pun tewas tenggelam di air yang membeku. Tersisa Otway sendirian dengan baju yang basah di tengah suasana yang membeku. Ia pun sedih dan hampir pasrah. Otway yang dulu tidak percaya Tuhan pun kini mulai meminta tolong kepadanya. Otway mengatakan, "Tuhan, tolong tunjukkan kekuasaanmu dan sekarang aku percaya padamu, berilah aku petunjuk." Namun tentu ia bukanlah nabi. Semua butuh proses. Ia pun menyerah untuk berdoa dan memilih untuk percaya pada dirinya sendiri. Ia pun kembali berjalan dengan lemah dan baju yang basah, hingga langkahnya terhenti untuk melihat foto-foto temannya yang tewas. Semua memiliki keluarga yang menunggunya untuk pulang. Hingga tiba-tiba ternyata Otway malah masuk ke dalam sarang serigala. Tentu ia tak tahu. Ia pun terdiam dan tidak tahu harus bagaimana. Ia pun berpikir mungkin inilah ajalnya. Serigala hitam pun datang dan seperti mengajak Otway untuk bertarung 1 lawan 1. Otway tahu itu dan ia pun menaruh surat untuk istrinya di dalam dompetnya. Sepertinya ia merasa tidak akan bisa pulang. Mau tak mau, Otway harus menghadapi serigala itu 1 lawan 1. Dan pertarungan pun terjadi sekaligus film pun berakhir. Namun di akhir kredit scan terlihat Otway tengah berbaring di atas tubuh serigala hitam yang menghela nafas terakhir. Sepertinya serigala itu mati dan Otway menang. Namun juga tak ada pergerakan dari Otway. Mungkin saja mereka mati bersamaan. Di sini kita bisa melihat di awal film pekerjaan Otway yaitu memburu para serigala. Namun ketika ia ingin bertobat karena merasa bersalah, saat ingin kembali malah pesawat yang ia tumpangi kecelakaan. Mungkin saja ini adalah karma seperti Otway yang memburu para serigala di awal film tadi. Sekarang kebalikannya. Pelajaran yang bisa diambil karena itu berlaku. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Sampai jumpa lagi. Dadah.